60%, Pak. Jadi oksigen dengan udara bebas itu bisa sampai 60 ke atas. Jadi tidak bingung ya namanya kok pre-oksigenasi. Harusnya kalau oksigen 100%, nah kemarin ditempuhnya dengan cara terapi oksigen sudah diajari Pak Agus apa belum? Sudah. Sudah apa belum? Bingung? Terapi oksigen sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, jadi kalau oksigen 100% itu diawali dari minute volume yang sudah bagus ya. Ya enggak? Iya. Nah, sudah. Terus pengisapan lendir, kolaborasi intubasi ulang bila terbentuk ada masalah. Semuanya saya kira nanti semakin paham lah. Kenapa di dalam ASKEP kok yang dibahas seolah-olah tentang ini juga? Ya memang karena ini materi kita seperti ini kan ya. Terus pemberian anestesi, ini sudah ada kodenya. Berarti di diagnosa keperawatan yang dibuat itu memang sudah ada apa? Ada pertanyaan? Terus ya? Terus Pak. Iya, Pak. Si Ayu ya. Identifikasi penggunaan anestesi. Jadi obat-obatnya paling tidak kita memang apa yang disiapkan di meja, paling tidak kalau pada saat awal menghafal itu, paling tidak kalian kalau di internet kan orang mungkin ngeprint, minta leafletnya kepada Mbak yang bekerja di bidang farmasi. Ya, diingat-ingat ya. Itu obat kan di meja itu, di emergency itu banyak sekali. Ada SA, ada ondansetron, ada ketorolac, ada milos, ada lidocain, ada proanes, ada apa. Itu semua, apa? Epineprin. Terus apa lagi? Loh, pinter teman. Nah, sudah belajar ya? Apa disampaikan materinya sudah farmakologi anestesi? Belum ya? Sering disebut, Pak. Oh, sering disebut epineprin. Tapi sudah punya leafletnya belum kalian yang disebutkan? Kalau dulu saya baru masuk rumah sakit langsung minta loh. Misalkan obat antibiotik ampicillin. Saya minta leafletnya kalau disuruh ke apotek. Kalau di rumah sakit besar disuruh ke apotek apa sudah pemakaian pakai lift? Maksudnya pakai yang dikirim pakai kereta yang pakai tabung itu loh. Langsung masuk ke rumah. Kadang diantar, kadang ngambil, Pak. Oh. Lah kalau ngambil ada obat-obat tertentu yang kalian belum bisa minta leafletnya nggak jenengan? Apa searching di Google? Enggak. Paling itu Pak, ngambilin labelnya yang di botolnya nanti ditempel. Ya, itu kan ada indikasi, kontraindikasi, terus apa ya, bahan itu terdiri atas cairan. Kalau searching itu nggak mesti pas, soalnya jenisnya kan beda-beda. Obat kan kayak ampicillin aja jenisnya kan mereknya ada kedasilin, ada alah banyak sekali mereknya lah, lebih dari 10 mungkin kan ya. Ya besok-besok kalau praktek lagi jangan tutupnya ya perlu, apa yang di leafletnya ya perlu, terus leaflet yang dia terdiri atas apa, responnya harus apa, terus ini dia masuk kepada fisiologisnya juga ada. Jadi semacam belajar tapi tidak ngerti lah. Apa selama ini kalau praktek ngerti-ngerti waktunya habis? Ngerti-ngerti waktunya habis ya? Tidak, Pak. Enggak. Nih. Nah, atur posisi untuk, nah ini kalau kemarin kan sudah, materinya yang kemarin berbagai macam posisi sudah di-share juga ya Mbak Melanda ya? Apa belum tak kirim? Pak. Hah? Belum. Belum ya, tak kirim nanti kirim ya. Pindahkan dari brankar ke meja operasi, berarti kan jangan harus paham. Terus tentang kolaborasi, tidak mesti saya bacakan semua ya, kolaborasi, terus cairan dan pre-anestesis sesuai indikasi. Ini di bukunya, tapi pada kenyataannya kan kita memang harus konsultasi hasil diagnostik dan laborat. Memang bukan tugas kita hanya membaca, tapi kita kan dilatih EKG, ya enggak? EKG selama ini yang diketahui EKG, gini gampang saja. Kalian kalau membaca EKG dari led-led yang ada, itu langsung dibaca satu persatu, apa ada rumusnya? Nah, besok baru tahu ada rumusnya. Kemarin dikasih tahu sih ada rumusnya, tapi baru tahu kemarin. Berapa rumusnya? Rumusnya apa? Hah? Yang satu gelombang besar itu merah. Oh, sambil buka. Hah? Yang dilirik itu aja EKG. Kalau itu kan EKG banyak banget ya. Ada 1, 2, 3, AVR, AVL, AF, FVF, 1, 2, 3, 4, 5, 6, V1, V2, V3, V4, V5, V6,
sampai kadang ada tambahan yang di antero. Itu gampang, kita cari LED yang panjang. Kita analisa. Dari mana sumber listriknya, dari mana gelombang PQ, RST-nya normal atau tidak. Angel ora jebulannya kerja? Pak. Sebulannya Banyak selama ini banget, masih banyak materi yang belum bisa ya. Iya, Pak. Tenang aja. Iya, Saya Pak. juga dulu bisanya kebanyakan setelah bekerja. Paham? Oke, Pak. Iya, apalagi kalau kalian kuliah lagi, ada yang S2, S3 ke luar negeri, itu ya tetap jane kur pinterin yang satu bidang tok. Maksudnya apa? Ya, kalau bidang yang tidak tidak paham. Mungkin saya sekarang diserang, misalkan ditanyain masalah COVID, mungkin tidak begitu tahu, taunya apa APD, terus ini. Tapi kalau yang masalah lainnya kan bisa. Jadi seseorang itu hanya kemampuannya sendiri-sendiri. Tapi kan karena kita bukan kayak dokter, ya tidak semacam spesialis, tidak. Tapi paling tidak, apa-apa yang sudah digambarkan bisa. Hasil diagnostik, laborat. Laborat itu nanti juga hafal sendiri. Laborat itu yang sekarang, di zaman akreditasi, itu yang menyuruh siapa, yang menerima siapa, terus bacaan normalnya harus selalu di dekatnya. Ya enggak? Kalau HB itu normal 11 sampai 12, itu dia hasil pasiennya 13. Jadi ya tidak disampaikan dia high atau apa, tapi disampaikan angka normal. Tapi kalau tidak disampaikan angka normalnya, hanya reaksinya cuman kurang dari normal, normal, lebih dari normal. Gitu ya, paham? Iya, Pak. Kolaborasi pemberian obat, Iya, Pak. jelas sesuai kabeh lah. Terus tes suka aspirasi, sudah. Nah, diagnosa intra anestesi pakai regional ya. Ansietas itu terjadi kalau tidak ada ditidurkan pasien itu. Pasti dia di sesuatu ruang yang baru dia adaptasinya pasti kurang lah. Orang tidak mesti langsung bisa beradaptasi. Contohnya ini, di dalam Zoom ini. Tidak semua yang menyampaikan materi berani di rumahnya. Ya enggak? Kemarin pengisi-pengisi materi yang dari paling dosen-dosen ya, apa dosen sekaligus ngantor di kampus? Sekaligus biasa. Iya, ada yang di rumah, ada yang di kampus, Pak. Oh, kalau Pak Agus Pak Agus kurang pede, jadi dia di kampus ya. Nggih, di kampus. Ya, Pak Agus. Padahal Pak Agus juga di rumah sudah ada speedy, sudah ada ini, tapi takut error kayak saya, kalau terjadi error nanti gimana, dia males kan ya. Ada yang chat lagi, si Nanang lagi. Nanang, enggak apa-apa, keluar masuk Zoom enggak apa-apa. Yang penting karo Pak Dadi pamit nek masalah seperti itu ya. Sepakat? Nggih, Pak. Sepakat ya. Ansietas itu yang saya katakan, kalau ansietas itu kalau semacam kayak pengalaman harus enggak apa-apa. Adik saya, maaf bentar. Enggak apa-apa kalau kira-kira yang ya dikecilin tok. Enggak apa-apa, saya kira di rumah kan ini pembelajaran di rumah kan. Nggih. Tidak kaku. Iya. Kalau ansietas menurun, kalau ansietas itu sudah bisa pakai alat, tapi alatnya masih mahal. Jadi mereka alat-alatnya masih di luar negeri. Jadi kalau kita hanya tahunya di tanda-tanda vital. Bingung menurun. Tapi kan pasien itu kan dikendalikan ya. Kalau di dalam anestesi ada namanya relaksasi. Tapi diingat, obat relaksasi itu pasien ataupun orang yang dikasih obat itu dia bingung. Dia sudah dikasih obat, badannya itu nggak bisa bergerak, tapi dia tahu kalau dia sedang dilakukan operasi, ada orang bicara ngerasani dheweke ya, tapi dia matanya seolah-olah tertidur, tapi dia bisa melek dan dia tahu siapa saja. Nah itu kadang kalau di dalam ansietas ada dua dia, yang langsung kasus kayak perawat kemarin pernah di Jawa Timur ada yang pelecehan seksual itu mungkin dikiranya perawat itu menyentuh bagian-bagian tubuh, padahal itu kadang dia sedang mimpi buruk, dia sedang apa. Tapi kalau kebanyakan memang yang menang itu perawatnya. Tapi kalau kemarin Jawa Timur, kasihan perawatnya kalah. Jadi dikiranya dia sehabis operasi dialami pelecehan seksual. Sekarang untuk resiko pendarahan ini dikatakan ansietas, terapinya relaksasi. Tapi relaksasi ini kalau pakai obat juga pasien akan jadi cemas. Makanya pasien terus ditidurkan, dikasih obat penenang biar mimpi tidak berat. Kalau dulu pengalaman, kalau mungkin kayak anak saya dulu di bius, wah dia berenang di dalam roti tawar. Tapi ada orang tua
yang dibius merasa gelut dengan robot dan tidak pernah menang. Tapi kalau terus dikasih obat penenang yang bagus, premedikasinya bagus, dia gelut dengan robot menang. Itu ada istilah-istilahnya seperti itu. Nah, pencegahan pendarahan, mengapa ini langsung ya, kalau anestesi yang di atas saya kira sudah paham. Monitoring tanda ortostatik. Ortostatik itu apa coba? Ortostatik itu kaitannya dengan adanya beban. Misalkan orang yang maaf ya, gemuk, dia ortostatiknya tertekan sehingga bentuk kakinya menjadi kapalan atau macam-macam, terus di tangannya, di tempat di mana-mana. Sekarang kalian masih muda-muda ya, badan kalian masih kelihatan mulus, masih kelihatan bersih, masih kelihatan kakinya pecah-pecah ya saya kira sedikit lah. Terus jempol kaki masih pada bagus. Tapi kalau lihat saja jangan nanti seumuran berapa, sering ke belakang kena jamur tanah, kena jamur sungai, atau kena jamur apa, itu bentuk-bentuk tubuhnya itu sudah berbeda-beda tergantung kebiasaan. Kalau sekarang yang minimal kakinya yang pecah-pecah sudah banyak apa belum? Ya, saya pecah-pecah, Pak. Nah, kalau kaki pecah-pecah kan cuman mungkin dia di dalam rumah tidak pernah pakai alas kaki. Terus yang kedua, pemakaian lotionnya kurang. Terus cuci kakinya juga jarang, hanya sekedar wudhu-wudhu saja, kaki tidak pernah dicuci. Iya enggak? Dicari sebabnya. Yo. Karena kering, Pak. Ya Iya, kalau kering karena lah. kering, Karena suhu yang kering ini. ya paling murah ya beli lengak kletik saja, itu yang asli nata de coco, apa itu kan masih murah yang kalau belinya di pasar. Beli berapa lah, 1/4 nanti, tapi yang minyak kayu itu, yang minyak apa? Yang murni ya, bukan yang sawit, itu minimal dipakai seperti itu. Kalau syukur-syukur beli lotion ya, nggak apa-apa. Nah, kalau pada penderita yang sudah lama, kronis, biasanya udah lah lebih parah lagi, ketambahan punya penyakit gula, alah sembuhnya lama. Tapi enggak apa-apa, itu tugasnya siapa? Perawat atau tugas dokter? Dokter kan seringnya langsung Perawat instruksi lah, apa-apa. Pak. Nah, perawat itu yang harus bisa ngelus-elus, bisa guntingi, bisa gosoki. Yang enggak tegel ya pakai handscoon sama masker. Tapi kalau itu orang tua kita, istri kita, anak kita, ya kadang tetap nganggo masker karo nganggo gue kuat mambune sih ya. Ya enggak? Sudah pernah belum merawat seperti itu? Maksudnya Iya. orang tua. Pernah, Pak. Pak. Pakai masker apa pakai handscoon enggak apa enggak? Pakai semua. Iya, Pak. Masker dan Jadi handphone. teman-teman kita kalau yang di Taiwan, tapi kalau yang kerjanya di Jompo mesti pakai alat seperti itu. Tapi kalau teman-teman saya yang SMA, itu kasihan mereka kalau yang alasannya pada stroke, nggak dikasih anggaran untuk itu. Jadi ya itulah, nggak pakai saya. Kadang pinter-pinter nganggo handscoon sing tas kresek gawe dewek ataupun beli yang murah itu loh ya. Minimal seperti itu. Yang jelas setelah melakukan dengan pasien harus sering cuci tangan lah ya. Cuci tangan. Iya, kayak suhu rektal. Tapi kalau sekarang itu malah yang dihindari genah itu biyen ki kecipratan iduh kur paling jijik tok nek iki kecipratan itu ya bisa gawa penyakit, udara aerosolnya yang bawa penyakit. Ada gambaran belum sih paham tentang aerosol? Paham nggak? Paham siapa aerosol? Butiran kayak uap air gitu kan? Itu berasal dari apa? Itu kan kalau misalnya kita bersihkan. Nah, betul sekali itu. Nah, itu sekarang yang paling bahaya itu. Oh, kalau saya sampai jenengan kan tidak sampai ini ya. Tapi kalau sekedar kita pura-pura batuk, itu aerosol kita keluar. Satu ruangan, jaraknya yang bahaya lagi yang 1 meter. Kalau 1 meter lebih, insya Allah dropletnya sulit lah ya. Tapi kalau di kamar IBS saja karena mungkin exhaust-fan-nya kurang bagus, langsung bisa sampai kemana-mana. Jelas? Wah, ini baru halaman berapa ya? Masih banyak. 19, Pak. 19 padahal berapa? Enggak apa-apa lah, nanti nyampe. Nanti setengah jam harus masuk ke materi transfusi. Materi transfusi saya tidak jarang gambar-gambarnya. Tapi sebelum saya sampaikan, waktu di seminar kayaknya bukan yang ini yang ditampilkan ya. Yang ini apa bukan ya? Bukan, Pak. Oh ya, wis. Iya, saya juga ikut terus sampai episode sekarang sudah episode ke-108. Jenengan sudah ikut terus apa belum? Saya kepengen tanya. Yang Pak. Milih-milih. Anestesi sudah berapa kali coba? Udah ada 4 kalian apa ya, Pak ya? Oh iya betul. Lebih, Pak. Yang ngabari siapa? Teman-temannya apa Pak Dadi?
Temen, Pak. Teman, ya bagus ya, saling peduli ya. Direkam apa enggak? Di-download apa enggak? Lah kalau besok pas ketemu saya harus sudah ada yang download. Kalau enggak saya kasih. Nggih, Pak. Iya, makanya Ya. saya pengen jenengan tetap walaupun materi sendiri, tapi kan Anda harus pinter. EKG sudah dimulai, pencernaan sudah ada, pernafasan sudah ada, endokrin sudah ada, farmakologi sudah ada. Jadi materi itu biar besok saat 15 orang itu sempat ketemu saya itu sudah yang ini ngelotok ini, yang ini ngelotok ini, yang ini ngelotok ini tidak akan saling tanya. Termasuk askep anestesi. Karena apa? Kita perawat. Jadi askepnya harus sampai paham. Ini berada di halaman berapa, nanti saya sampaikan di contohnya. Sepakat ya? Sudah mulai dikira-kira sekarang. Jadi misalkan ada 15 orang, itu nanti dibagi materi apa yang kira-kira harus menguasai. Mungkin ada 10 materi lah, itu sendiri-sendiri. Atau 15 materi pun nggak apa-apa. Yang penting saya tahu daftarnya siapa, besok kalau ketemu ngobrol, bukan ujian. Kalau ujian saya kira ada tugas, saya langsung suruh ngisi sendiri. Saya cuma tanda tangan. Waktunya tidak bisa tercapai pun tolong ditandatangani. Ya, setuju ya? Harus paham. Ya, ini pada saat pandemi pakai pakaian seperti ini. Kalau bukan pandemi ya jarang. Ya, jadi Anda harus hafal tentang Aldrich score, Bromack score, Stewart score. Bagaimana caranya? Ya, biasanya pada saat di rumah sakit itu sudah ada form sendiri-sendiri. Lanjut ya. Ya. Sekarang hampir semua sudah minimal in-house training tentang aerosol tersebut. Sehingga saya kira podo wis ngerti kabeh. Nek dokumentasi seringnya ya ndak cover. Misalkan sehari satu shift operasi 24 petugas kur telu ya kadang administrasi ada yang digarap, ada yang tidak ya. Tapi sebisa mungkin apalagi pada saat dengan baru praktek besok nonton tok pe wektune kurang, ya enggak? Kerjanya nonton karo perintah. Nonton terus diundang itu saat minggu-minggu awal. Gue pun waktunya ngerti-ngerti wisawan. Tapi bagi yang bosen ya mungkin waktunya lama banget ya. Lama apa enggak? Nggih, Pak. Besok jam berangkat jam 7 pulang jam 2. Itu cuman awal-awal nunggu nonton karo diperintah. Tapi besok sudah kadang bingung. Baru datang misalkan 4 kamar operasi mulai semua, sini merintah yang ini belum selesai, sudah ada perintah yang lain, lagi jalan ada pasien gawat, lagi jalan ke sini lagi di bawahnya ada barang jatuh, belum lagi ngambil barang tersebut sudah diperintah orang lain lagi. Kuri sini bingung. Bagaimana solusinya? Ya cari kamar mandi, nangis. Ya. Jangan nangis di depan petugas, nangisin sini lah. Ya, saya tidak cerita kakak kelas Anda konyong cerita koyo kepiye, tapi itu terjadi pada semuanya. Mungkin pada saat angkatan saya seperti itu. Tapi bagi sing kendel malah nantang gelota itu enggak betul lagi gitu ya. Iya, jadi yang lanang-lanang terutama sing sengit kayak nantang gelut malah jadi ini. Gampang sekarang kalau nantang gelut kasihkan ke pendidikan lagi, di pendidikan ya. Kalau mau dibetulin ya dibetulin, kalau enggak ya suruh cari materi peminatan apa. Tapi kalau di saat setelah selesai nurse malah gampang. Tinggal Anda pilih, mau jadi tim nyeri, mau jadi tim pelatihan hiperkes, mau jadi pelatihan sertifikasi apa, itu malah gampang. Jadi kalian sudah misalkan peminatan anestesi, ada materi pelatihan nyeri, ikut nyeri. Cuman 2 minggu doang, nggak ikut seperti 3 bulan. Tapi kan sertifikatnya nggak dapat sertifikat anestesi kan, rugi. Ya, lanjut ya. Nah, ini tentang diagnosanya sudah ada, nanti bisa ini kalau pos anestesi, jadi masih ada hubungannya. Kalau yang tadi belum kita tampilkan, yang nyeri ya. Nyeri itu kalian harus tahu teorinya. Ada yang vas, wajah, fibrillasi, ada yang pakai alat, terus pakainya apa? Ya dibuat jelas-jelas lah ya. Nah ini nyeri. Kenapa nyeri saya tampilkan? Karena mau tidak mau sekarang sudah meniadakan nyeri di dalam rumah sakit. Nyeri itu sekarang kalau lihat jenengan lagi yang cewek-cewek lagi dismenor, nyerinya bisa dihitung enggak diskalakan 1 sampai 10. Ya
nilai 7 atau 8 itu harusnya meh semaput, 9:30 wis semaput. Ya enggak? Bagaimana biar caranya tidak terjadi? Ada yang teknik distraksi, nafas panjang lah, tapi nggak tetap orang mari-mari, kasih obat. Ya enggak? Sebelum dikasih obat, dikasih apa? Kasih minyak kayu putih, kasih fresh care, jaluk dipijetin nang kansane, kan iya toh? Terus dibawa kegiatan panasan, dibawa kegiatan motoran, nek sing duwe mumet-mumet atau nyeri kayak apa dinai motor anyar apa HP anyar ya rasanya dinai lo ya. Entah orang tua, kakak atau adik atau pacar atau siapa langsung nyerinya hilang. Yaitu namanya teknik distraksi. Semua itu tidak bisa. Nah ini sekarang tidak hanya lewat pengalaman tadi. Kalau tadi ansietas kan suatu pengalaman ya. Nah kalau ini besok nyeri itu suatu hal yang kita harus bisa menggali di pasien. Kalau pakai alat juga sudah bisa, tapi alatnya masih mahal. Jadi bentuknya seperti saturasi oksigen, dia bisa menilai, jadi gabungan. Kalau orang nyeri sekali kan biasanya kalau nggak hipertensi, nadinya meningkat, terus saturasinya bagaimana. Itu jadi digabungkan. Ada parameter-parameter yang lain sehingga ketemu diagnosa nyerinya dia di angka berapa. Itu masih sulit tapi sudah mulai diterapkan. Nah, sampai sekian mesti bingung ya, tidak apa-apa. Ternyata banyak sekali yang dibicarakan. Itu baru bicara tentang diagnosa-diagnosanya saja. Kan sekali gampangannya kan kita tetap bingung ya. Sekarang kalau waktu belum masuk anestesi, yang namanya medikasi sebutannya apa? Hah? Kalau sebelum kalian masuk anestesi, mungkin di materi bedah masih ada juga. Medikasi itu apa? Ganti perban kan ya? Tahunya kan? Hah? Ya. Kalau di anestesi kan enggak. Yeah. Pemberian suatu tindakan yaitu medikasi, premedikasi sebelum dilakukan tindakan anestesi. Konsultasi pemberian medikasi untuk efek samping obat. Nah, iya masih medikasi itu. Efek samping obat, nah ini yang harus kalian ketahui. Kalau selama ini efek samping obat kan dari injeksi, terus pemberian perektal, terus pemberian sublingual. Selama ini baru jenengan mengamati pemberiannya, apa sudah sampai mengamati tentang obat yang dimasukkan, dosisnya, obatnya masuk apa, sampai dengan, nah ini kalau nanti di transfusi nanti ada hubungannya ini. Sampai dengan reaksinya. Sekarang ini yang terjadi apa? Kurngoplos obat nyuntik wis ya? Nggih, Pak. Reaksi menit-menit pertama diawasi apa enggak? Selama ini kalau di ruangan. Belum kan? Besok di anestesi nggak bisa. Jadi kalau dia masukkan obat, dia paling tidak harus ditunggui 1-2 menit. Jangan nyuntik 3 lunga. Oh, nek pasiennya apnu kepiye? Nek pasiennya gelisah kepiye? Makanya pasien harus ditali. Nanti kalau pasiennya tiba-tiba tidur nggak bangun-bangun bagaimana? Jadi nggak boleh langsung ditinggal. Harus diperhatikan. Padahal namanya siswa besok, misalnya kalau nyuntik langsung diperintah liane. Pindah pasien kamar sini. Diundang-undang, sini mas, dek, mbak, ya enggak? Ya apa belum? Hah? Nggih. Terus kayak gitu, tadi paginya belum sarapan lagi, ya enggak? Sarapan perutnya ini, terus yang siang belum bubuk siang, rasanya orang genah. Ya, tapi jadi siswa ya seperti itu, kerja nanti ketemunya seperti itu kan, ya. Apalagi kalau kerja di luar negeri. Tapi kan kurkelingan bayarannya akeh kadang luar negeri jadi dikuat-kuat. Nah kan iya toh. Ya. Obat sudah paham, nyeri akut nanti tak bahas di materi sendiri. Nyeri itu ada 2 ya, nyeri akut sama kronis. Hanya perbedaan waktu, ya enggak? Kalau nyeri yang disampaikan di buku itu ada tindakannya banyak banget itu monitor dari respirasi, kardiovaskuler, neuromuskuler, status mental, suhu tubuh, wah itu pas banget nih nggak dibagi tim, status cairan, mual dan muntah, mengerti sih monitor cairan sebagainya, berarti hubungannya kalau yang penyakit banyak bagian gitar, monitor drainase dan pendarahan, ya minimal seperti itu. Jadi respirasi, sekarang sudah ada gambaran belum? Saya pengen tanya, yang ada aja Melinda yang paling gampang sama Ayu nanti. Melinda kepengennya materi apa yang paling menguasai? Jadi paling tidak punya fisiologisnya, punya videonya, punya apa? Materi apa kamu kepengen? Materi dari kemarinnya dikasih, Pak? Iya, enggak ya.
di anestesi bukan materi yang dikasih. Bayanganmu itu kamu akan mampu di bidang apa sehingga bisa saling sharing dengan teman. Ora misalnya kabeh ditakoni EKG, PQ, RST, kabeh bisa kabeh, tapi bareng ditakoni farmakologi obat anestesi. Kalau anestesi itu obat apa? Meneng maning. Hah? Kan repot, iya enggak? Nggih. Kalau di PKU sih gampang, obat-obat yang saya sebutkan tadi, silakan besok dicari leafletnya gampang. Tapi kalau di rumah sakit lain, kadang wong belum masuk apa-apa, di bajunya tertulis perawat anestesi, berarti kritik dan mentalnya mudun. Apalagi kemarin, yang tahun kemarin praktek di mana? Di PKU Jogja, malah belum masuk kamar operasi, masih di RR, terus sampai 1 bulan. Ya enggak? Kalau praktek Wonosobo bagus, di sana teman-teman kita yang dari PKU juga banyak sih. Tapi enggak usah masalah, yang penting jangan praktek lulus, ya Ra? Nah. Si Ayu, bisa jawab ini Ayu? Gimana, Pak? Kamu pengennya apa? Kemarin sampaikan, Pak, pengen kardiovaskuler. Ya sudah. Nah, kalau sudah, temannya jangan sama dulu ya. Terus yang aktif lagi siapa ini? Pada mood semua ya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting 1-2 itu sudah. Saya kira sudah menjawab. Apalagi Nanang ini keluar masuk. Ya, sudah ya. Manajemen nyeri itu sudah. Nah, ini saya sampaikan yang kira-kira pasti bingung. Subarachnoid block. Yaitu intinya kan kita bisa tahu, misalkan, nah sekarang kan dengan anatomi yang ngajar dokter siapa? Yang ngajar Pak siapa kemarin waktu materi? Kok dokter? Dosennya aja, dosennya. Dulu Pak Sawiji, Pak. Hah? Pak Sawiji? Pak Sawiji, Pak. Iya, Pak Sawiji. Masih ingat enggak? Tulang belakang itu ada berapa tulang di sana namanya? Dari serviks. Servikal, Thorax, lumbal. Ya, ya paling enggak ada Cervical berapa? 7. Ya. Ya pokoknya itulah ya, saya nggak akan bahas itu. Tapi intinya obat-obat anestesi memasukkannya itu di antara space-nya. Nah, kalian sambil bergerak, kalau yang sering olahraga nggak bingung. Dia bisa megang sambil dipegang ya, tulang belakangnya sambil dipegang semua. Itu ada space nggak? Space itu ruang antara tulang dengan tulang. ada, Pak. Sudah sambil megang belum? Yang Ya, mood Pak. kamera juga nggak apa-apa. Sudah megang belum? Sudah. Sudah. Itu kalau obat anestesi dimasukkan di situ. Bisa bentuk medial atau paramedial. Medial itu di tengah. Kita bisa memasukkannya di dalam tengahnya bisa, di dalam pinggirnya bisa. Sampai sekarang jadi ada gambaran? Ada. Ada gambaran belum? Apa nggak pernah Ada, Pak. olahraga? Ada, Jangan-jangan megang space-nya aja belum pernah. Coba kalian bandingkan saja dengan megang tulang betis. Sekarang dipegang coba. Kerasa apa enggak tulang betis itu bisa dipegang? Tapi sekarang tak tanya kalian, dengan pegang fibulanya bisa enggak? Jangan-jangan tibia fibula enggak tahu. Coba pegang tibia masing-masing. Itu dari kulit langsung nempel apa enggak? Apa di dalam daging? Enggak. Iya, Pak, langsung Ada. nempel, Pak. Oh, ada dagingnya. Kalau tibia, kalau fibulanya enggak bisa kepegang. Coba kalian cari. Iya, Coba. kalau Nemu apa enggak? Terutama yang gendut. enggak. Sing kurus sekalipun. Fibula bisa dipegang apa enggak fibulanya? Enggak. Tapi kalau femur itu nggak bisa dipegang, tapi kalau dipijiti enak ngerawaknya kesel. Ya enggak? Nggih. Sekarang pegang paha masing-masing. Itu bisa megang femur apa enggak? Sulit. Iya. Tapi nek dipijeti rasa kepenak sampai tulang. Ya enggak? Ya Pak, pada fit-fit semua pagi hari sudah makan, sudah apa fit ya. Ya, sambung ya, sudah ya. Ya, intinya intermezzo, maksudnya biar pelajarannya masuk dan juga biar ada gambaran-gambaran lah, paling tidak. Nah, ini yang materi-materi saya seperti itu. Ini kemarin saya menyampaikan di ruangan, seperti ini langsung lewat-lewat saja. Lewat, pas cukup ya 15 menit ini. Nah, ini buku-bukunya kemarin saya ngajarinnya seperti ini. Kalau nanti beda, dijawab ya. Jadi kita misalkan punya buku SDKI, kita lihat misalkan ini yang kita cari itu nyeri. Ini sambil sharing lah ya.
nyeri. Dia nanti di kategori apa? Misalkan nyeri di 0077. Kita lihat di bagian bukunya itu. Betul, seperti itu urut-urutannya. Sudah ada yang mengajarkan seperti itu belum? Sudah, Ya. Pak. Ah, berarti sama ya. Kalau dengan Oke. mahasiswa sekarang enak saya, maksudnya ada kemajuan. Nah, terus buka definisi. Masih di buku SDKI. Ya. Ya betul? Oke. Betul, Pak. Iya, Pak, betul. Ya sama. Terus berlanjut ke dalam intervensi apa ya? Sebelum intervensi ya, kriteria hasil apa ya? SLKI. Standar luaran SLKI. keperawatan Indonesia ya. Kalau Iya. tadi kita definisi nyerinya, kita lihat daftar tautan hubungan antara SDKI sama SLKI. Kita cari di daftar isi yang hubungannya dengan nyeri. Betul? Oke. Ya. Ini saya nyampaikannya seperti itu. Lah, terus nanti dicari. Kita mau dicari yang nyeri akut ataupun nyeri kronis. Wah, enak saya sekarang kalau ini. Sama ya? Sama, Pak. Sama. Sama, Pak. Iya, sama kan? Terus dilihat di dalam daftar isinya. Di mana kontrol nyeri? Iya enggak? Iya. Nah, ini satu makhluk. Kalau waktu dengan di PKU in-house training kemarin, aduh, buka bukunya beurung tahu pada Jen. Ini diagnosanya. Lah kalau sekarang jenengan malah tidak disampaikan tentang Maslow, Henderson, Nanda Nicknock, terus yang terakhir apa? Pakainya apa? Sebelum ini? Ya itu Pak Nandan Ada Nicknock. Nicknock. Nanda Nicknock, terus yang kalau bedah, medical bedah apa ya? Apa Nanda Nicknock terakhir? Pakainya. Kan Nandan dulu Nicknock. pakai 12 Iya, bit Pak. Baru. dari kebutuhan Maslow, Virginia Henderson, diagnosa Nanda biasa dulu ya, terus Nanda Nicknock kan gitu. Oke. Sampai akhirnya sekarang Indonesia pakainya ini. Kembali ke SLKI, terus dari tingkatan nyeri, lanjutnya kembali ke standar intervensi keperawatan atau SIKI. Betul ya? Betul, Pak. Iya, Pak. Terus kita ke daftar intervensi keperawatan, lihat di itu, terus buka intervensinya, kita cari yang tentang nyeri. Ini baru nyeri ya, kalau tadi efektif nause atau jalan nafas tidak efektif, dicari di buku juga udah. Tapi kan paling tidak definisinya jangan harus paham besok kalau kerja. Nah ini contoh kasusnya seperti ini. Sudah pernah lihat belum? Yang tentang mengangkat tentang nyeri. Ada dosen yang menyampaikan. Kalau sudah ada kan lebih enak, saya malah lewat-lewat terus. Sudah ada belum? Manajemen nyeri mudah. Nah iya maksudnya saya mengangkat kasus seperti ini sudah ada pernah yang menyampaikan belum? Kasus ini belum, Pak. Nah belum. Ini hanya sekedar saja ya, maksudnya sekedar saja. Kalau yang sudah kan sudah. Ini kan saya baru tampilkan belum ada 1 bulan yang lalu di in-house training PKU. Saya ya paling anu lah. Nah ini dokter-dokter saya juga orang penaknya menyampaikan, apalagi kalau itu yang disampaikan sudah tua. Yang baru lulus saja juga belum pada paham kemarin. Jadi malah saya lebih enak. Saya bahasanya kalau tingkat pendidikan saya kan masih S1. Jadi saya di sini sebutnya ya kayak workshop lah. Ini saling sharing saja karena saya sudah menang tua di lapangan mungkin kan ya. Ya saling sharing saja. Tapi ternyata ya kui belum pada bisa kakak kelas jenengan yang 2 tingkat di atas jenengan. 3 tingkat malah ya. Akmal, kamas kelas jenengan sing saiki lagi nurse yang besok wisuda tanggal 19. Terus kakaknya 3 tingkat. Itu baru 3 tingkat. 3 tingkatnya belum. Nah, ini. Nah, paling tidak perawatan besok jenengan sudah ada yang paham sampai ke sini. Jadi yang rencananya minat di sini ini siapa? Kalau Melnanda sama Ayu sudah, nih Fitria Khor Indonesia juga sudah on juga kayaknya ya, maksudnya bisa jawab. Mbak Fitria? Tingkat minatnya apa jenengan? Kemarin kan udah di pernafasan. Pernafasan. Oh, pernafasan ya. Yang minat tentang diagnosa siapa? Ada nggak, Om? Dicari nanti ya, kapan-kapan besok pada saat pertemuan kelihatannya. Oke, lanjut ya. Ada yang minat tentang ASKEP lah ya, tetap ya. Iya. Oke, Kalau Pak. minat ASKEP berarti kan semua harus bisa. Ya enggak apa-apa lah, minimal ono buku telu bisa marahin lagi pas nang pekerjaan atau apa. Ini kemarin seperti ini muncul diagnosanya dari apa? Ketemu diagnosa setelah menguasai buku itu, ada kasus, terus muncul diagnosa keperawatan yang pakai diagnosa yang 2019-2020. Itu
SDKS, LKI, SIKI kan 2019 ya? Iya, 2019 baru. Iya, jadi Hah? nah, Ngono. Tuh. kita Fit. sudah ada surat jantung, status cairan, citra tubuh, harga diri itu paling tidak sudah hafal. Nah, ini kan kalau dikaitkan dari buku kepada diagnosa. Sekarang kan masalahnya softwarenya belum muncul sih ya, sehingga di kamar operasi pun masih banyak belum pakai. Tapi kan dengan sekarang sudah banyak sosialisasi, sudah banyak ini kan sudah paham. Nah, ini misalkan di dalam intervensi keperawatan ada 18. Ini umum, tapi nanti contoh masuk ke kasusnya bagaimana. Nah, ini masuk ke kasusnya, lanjut intervensi. Jadi, jenengan harus bisa mendefinisikan seperti ini, yang nantinya menguasai buku askepnya, ketone lebih akeh, gawean apa lebih nggak apa-apa lah, seperti ini kan sambil lalu, jenengan kan yang minimal yang harus menguasai besok, kalau tidak menguasai di otak, minimal di flash disk ada. Setuju apa enggak? Nggih, Pak. Iya. Besok saya cek yang prakteknya di PKU. Atau pada saat ujian praktek. Kalau ada. Setelah lebaran ya ujian prakteknya ya. Iya, kalau di kalender, Pak. Betul, Pak. Berarti babar belas tidak masuk kampus ini ya? Enggak. Ya, pokoknya manut Enggak. jadi lah ya. Pokoknya minimal paling Ini soalnya ya pokoknya punya masing-masing file sendiri-sendiri ya. Setuju ya? Setuju, Pak. Setuju apa enggak? Ya minimal ini nanti Mbak Mel Nanda kalau enggak dimintai bantuan lah kan yang wifi-nya paling bagus dia ya. Semoga, Iya, Pak. paling enggak sih Iya, ada Pak. nanti namanya siapa? Rina Yustika, Emma, Asnira, lainnya kalau Nur. Ini Nur Ani bisa diceluk ini enggak? Aktif enggak? Aktif, Pak. Nur Ani? Iya, Aktif. Minatnya apa ini? aktif, Pak. Minatnya. Minatnya ke diagnosa, Pak. Diagnosa keperawatan? Ya, alhamdulillah sudah ya. Iya, Benar, diagnosa keperawatan. iya. Berarti akan muncul Insya Allah. 4 diagnosa itu jangan menguasai minimal ya. Dari alatnya sampai munculnya bisa muncul. Dari tadi kan ada ansietas, jalan nafas tidak efektif, terus nyeri, terus satunya lagi saya apa? Minimal 4 itu bisa ya. Sampai ke peralatannya Pak. besok ya. Ya terima kasih. Berarti kan paling tidak ini sudah kelihatan. Tapi kalau yang lainnya nggak aktif ya saya belum tahu. Yang lainnya nggak aktif apa ya Mbak Mianda ya kelihatannya ya. Aktif, Pak. Ya maksudnya kepengennya apa diomongkan. Baik lanjut. Intervensi 2 tadi tentang analgesik. Ya, analgesik apa, obat-obat. Lah ini besok obat analgesik walaupun bukan tugas kita harus tahu analgesik itu ada narkotik, ada non-narkotik. Yang narkotik itu obatnya misalkan petidin, fentanyl. Petidin sama fentanyl juga dibedakan juga responnya buat tubuh. Itu jenengan kerja saat ini tidak mungkin kon ngapali, tapi paling tidak ada gambaran. Jelas? Apa malah bingung? Jadi ternyata selama ini belajar masih banyak materi yang belum bisa ya. Tapi enggak apa-apa. Ini paling tidak pada saat awal kerja sama kerja jenengan harus hafal ya. Ya minimal tidak malu-maluin sekali lah. Kalau yang praktek di PKU sih insya Allah saya beritahu lah. Sebelum kalian komplit ya saya penuhi itu dulu. Sehingga tidak ada pekerjaan kok bingung. Minimal seorang orang bisa melakukan tindakan lain, keton rajin. Berangkat jam 7, tepat waktu, bersihkan, ikut bersihkan, selalu sopan kepada cari muka kepada kepala ruang ataupun kepada senior itu ya. Bila perlu ya cleaning service diakrabi, tapi modelnya dilihat. Kalau ISS ini saya acungi jempol. Tidak pernah dari jam 7 sampai jam 2 kelihatan orang kerja, orang kata ngalon-nalon. Jam istirahat mereka juga disiplin, tapi saat di kamar operasi, kalau lagi ada operasi nggak boleh istirahat. Semua sama kerja. Lanjut. Nah, ini di dalam format pelaksanaannya minimal seperti ini. Ini di format evaluasi. Hampir mirip-mirip, tapi diagnosa itu sekarang kita sudah bisa
Misalkan kayak tadi distraksi relaksasi tidak disebutkan di buku Siki, tapi nanti kita bisa mendengarkan Al-Quran, teknik nyeri ambil nafas dalam, kan kayak gitu kan? Ya, seperti itu. Nah, kalau ini digabungkan lagi, didiagnosa, muncul format evaluasi yang per jam. Sekian ya, sudah selesai, pas kurang 5 menit. Materi pertama, ada pertanyaan. Kalau tidak ada, biasanya saya ada yang salah satu, paling tidak sudah ada gambaran. Ada gambaran belum? Insya Allah sudah, Pak. Sudah? Apa malah blast? Penting ya? Ya. Saya pencet stop share ya. Pertanyaan di akhir nanti aja. Ini ada yang chat lagi, isinya Nanang lagi, dipenuhi Nanang. Nggak apa-apa. Nanang, apa yang chat Nanang saja. Lainnya boleh chat di pertanyaan lah, nggak apa-apa ya. Biar kelihatan aktif. Partisipan 16, benar ya semua ya. Ini tidak saya mute all kan ya. Ini pada belum bisa dipasangi foto apa? Ya coba yang Punya saya ada kalau nggak salah, Pak. ya kalau yang tidak itu si siapa punya Ayu ya. Kalau Melnada sih ngomong aktif terus. Kayak punya Ayu atau punya Anindita Novita, Fitria. Kalau yang masih nama-nama kan, kalau yang tidak live di foto nggak kelihatan. Nggak bisa ya? Nggak diganti foto nggak bisa? Bisa, Pak. Tapi kan itu login dulu. Oh, harus login dulu ya. Besok hari itu ya diganti foto ya, wajahnya minimal kelihatan ya. Sepakat ya? Oke, gimana teman-teman? Ya maksudnya dikasih gambar gitu loh. Oke, Nah, biar jangan kelihatan. nama. Kecuali yang live. Kalau yang live kan nggak ada masalah. Ya kayak misalkan ini masih pakai kode kan ya. Ya sepakat? Berlanjut lagi ya. Tentang materi transfusi darah. Transfusi darah. Nanti pertanyaannya digabung aja, ini selesaikan ini dulu ya. Sudah masuk ya transfusi darah ya? Jelas apa bebar-belas? Udah, Pak. Ya. Jadi dalam transfusi darah kita gampangannya kayak obat ke persis. Indikasinya, terus apanya? Sebenarnya suaranya kedengaran ya? Dengar, Pak. Ya. Ini diperhatikan aja, ini cepat lah. Ini saya kira 15 menit saya menyampaikannya. Soalnya transfusi darah yang harus kalian pahami, indikasi. Jadi transfusi itu adalah penggantian darah. Penggantian darah kalau anestesi itu harus paham. Cairan bisa produk darah langsung. Produk darah itu ada berapa? Ada yang namanya whole blood fresh, ada namanya whole blood murni, ada namanya PRC, paket red cell, ada namanya plasma. Yang sering dipakai itu di IBS. Kalian itu kan pasti tahunya kalau di luaran, oh, transfusi darah orang kena banter. Paling kalau di IBS keluar 100 cc harus dimasukkan 100 cc. Keluar 500 cc setengah liter harus masuk setengah liter. Bagaimana? Ya cairannya bisa koloid, bisa pakai kristaloid, tapi tidak berdasarkan kayak gula itu enggak pengganti. Gula itu untuk kerumatan saja. Jadi darah ya harus paling bagus adalah penggantian produk darah. Cuman pada orang tua harus pada namanya prelasik. Jadi ginjalnya biar tidak terlalu berat dalam memfilter. Harus itu. Kalau tidak terjadi, dia akan terjadi gagal ginjal akut. Ingat-ingat ya, darah itu bisa dikasih, apalagi juga pakai penghangat. Kalau di ruangan nggak boleh pakai penghangat malah. Jadi pakai kehilangan 1 liter, 2 liter harus diganti dengan sejumlah produk darah yang sama. Jelas? Iya, Pak. Tapi di materi ini kalian adalah untuk mengetahui jenis-jenis transfusi. Tapi nanti sudah spesifik ini ya. Jadi misalkan transfusi itu harus sama. Di teori dari SD mengatakan golongan O itu universal. Bisa memberikan transfusi, bisa menerima ya, maksud saya maaf, bisa menerima dari golongan apapun. Dari SD ini kayaknya pelajaran. Tapi pada kenyataannya tidak.
paling bagus golongan A ya harus golongan A, A+, B, golongan O, golongan AB. Darah itu ada berapa coba? Ada 4 ya. Ya udah, yang paling umum. Indikasi, ya ini masih indikasi umum. Kalau operasi kan jelas saya katakan. Masuk 1 liter, keluar 1 liter, ya harus diganti darah 1 liter. Nah, 1 liter diganti infusnya 2 liter, diganti transfusinya hanya 250 cc. Pasiennya sih nggak bisa nafas, ya nggak? Tetap nggak bisa nafas. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya tadi disebutkan. Kalian harus bisa membaca hasil hipnosa. Transfusi darah, HB kurang dari 10 gram. HB 6 sampai 10 itu disebut kurang normal. Ya harus tahu. Nah, bagaimana tubuh yang bisa mengkompensasi hanya 30%. Hanya 30% dari, ini berdasarkan penelitian. Maksudnya 30% kalau HB-nya 10, berarti hilangnya telu, ya enggak? Itu kalau di sini tulisannya 8. Nah, critical tolerance optimal itu nanti bisa dipelajari sendiri. Nah, masih. Ini paling tidak urut-urutan pelayanan transfusi. Jadi dari rekrutmen donornya, kalau dulu kan donor bisa semua, bisa menerima, tapi kalau sekarang kan tidak dianjurkan, makanya harus ada bank darah di setiap rumah sakit biar cepat. Adakah yang berpengalaman saudaranya harus transfusi saat di rumah sakit? Belum? Ada, Pak. Mbahnya apa-apa? Masuk ke rumah sakit Ada. apa ngambil di PMI? Kadang dari rumah sakitnya, kadang ngambil PMI. Oh ya, berarti wis tahu ngalami repotnya yang golet getih ya? Iya, Pak. Iya, jadi dari permohonan, terus setelah itu dicuci, itu darah itu saja sudah disubsidi, keluarga suruh mengganti peralatannya aja merasanya wis koyo tuku darah ya kesannya. Dulu suruh ganti apa nyari donor? Sudah pengalaman. Nur Ani ya tadi ya? Kalau kemarin ganti, Pak. Oh, yang diganti keluarganya dilalah. Iya. Jadi nggak bayar ya? Pernah bayar, pernah nggak bayar. Kalau bayarnya maksudnya bayar orang apa itu? Iya. Berapa kalau bayar orang? Yang Bagaimana, dianu, Pak? saudara apa siapa yang diganti? Digantinya berapa saudara. ribu? Bayar saudara masih bayar? Apa cuma dikasih satu? Saudara jauh. Oh, kalau saudara jauh ya tidak narif ya, di amplopi wis pira-pira alhamdulillah gitu ya. Iya. Iya, tapi kalau coba bayangkan dengan di daerah sekitar Bethesda, Jogja, Sarjito, itu sampai minim 300. Kalau saudara kan di amplopi 1 second wis nyumbang lah ya. Apa di amplopi 100 malah. Nggak tahu itu urusan orang tua, Pak. Nah, orang tua ya memang. Nah itu kalau yang nurse-nurse sekarang ini kan sehat-sehat sih ya, yang eskep ya. Coba kasihan yang saudara jenengan yang kuliah di farmasi itu ada yang sampai cuci darah berkali-kali. Tapi semua itu sudah takdir lah ya. Kita doakan yang terbaik buat mereka ya. Jadi monitoring selama proses transfusi tadi dikatakan kan monitoring. Kalian harus bisa monitoring. Nah ini di donor darah yang harus disampaikan. Donor darah biasanya tensi di atas 130 aja enggak mau. Ini tulisannya sih masuk kriteria, tapi sekarang dicari yang benar-benar sehat. Baik dari sisi usia, suhu badan, dan sebagainya. Nah, ini komponen darah lengkap tadi yang disampaikan, ada whole blood, PRC, WRC, trombosit, plasma. Plasma ini gampangannya seperti ini. Darah, whole blood, itu dibuat posisi tidur, dia nanti akan ngumpul ke bawah sel darah merahnya kan, yang di atas plasma. Sehingga pada saat dibutuhkan untuk menaikkan HB pada saat donor, ini bukan di kamar operasi ini, misalnya konteksnya umum, pada saat mereka membutuhkan plasma, pada saat mereka membutuhkan sel darah merah, itu plasmanya dibuang. Memang seolah-olah memang eman-eman, tapi darah orang membutuhkan bagian apanya? Misalnya kayak donor, kayak malaria ataupun kayak demam berdarah, dia dibutuhkan sel darahnya. Sehingga yang ditransfusikan itu, sehingga beban kerja jantung, ginjal itu akan terasa lebih ringan, sehingga dia akan bekerjanya lebih maksimal. Ini silakan disimpan di hati untuk nanti pertanyaan di akhir. Jelas? Insya Allah, Pak. Ya, lanjut.
Ini darah utuh ya, saya sebutkan tadi. Sebenarnya kalau darah itu hanya sekedar pengalaman apa sekedar tahu menurut jenengan? Pengalaman Nah, saya. betul. Kalau pengalaman darah, pengalaman. Karena apa? Tidak ada dasar. Darah itu hanya untuk pada saat pengecekan, pada saat memasukkan. Ini sangat beda dengan transfusi organ. Misalkan yang paling gampang itu organ kulit. Organ kulit yang paling bagus adalah dari dirinya sendiri. Misalkan dada kita rusak, terus kita ambilkan kulit dari bokong. Setelah itu saudara kandung kita, baru orang tua kita. Jelas urutannya? Orang dari luar bisa, tapi wah ngecek kangel pol. Minim-minim dari saudara kandung kita, terus pada orang tua kita. Ya, makanya ada istilahnya satu darah. Misalkan anak bisa dibantu oleh bapaknya, bisa dibantu oleh ibunya, bisa dibantu oleh kakak atau adiknya. Tapi kadang seorang suami istri tidak bisa saling membantu, tapi dia bisa dibantu oleh anaknya. Ya enggak? Nggih. Dia tidak bisa dibantu oleh istrinya, tapi dibantu oleh anak-anaknya. Karena yang kandung itu bisa. Kalau darah, beda orang bisa nggak masalah. Karena tidak memerlukan tindakan yang lain. Misalkan dijahit, disambung, terus dikasih hormon, dikasih pupuk, itu tidak. Kalau darah, asal golongan O dengan O, insya Allah sama. Nah, cara pengecekannya bagaimana? Ya, golongan darah, sama nomornya, sama permohonannya itu harus selama ini nomornya sama semua. Ya enggak? Untuk menghindari kekeliruan. Sama-sama golongan, itu pasti nomor darahnya beda-beda. Harapannya seperti itu. Kalau sudah keliru ya ini cangkok sih ya, bisa mengarah kepada kematian. Jadi pasien safety penuntutan. Ini kalau PRC. Ini di materi ini memang tidak saya sampaikan untuk donor darah, untuk penyakit malaria bagaimana, untuk di dalam kamar operasi bagaimana. Soalnya prinsipnya di kamar operasi ya keluar darah 1 cc harus diganti dengan 1 cc. Sebelum ada darah harus diganti dengan koloid. Jelas? Nggak kerasa hampir 2 jam ya. Darah merah cuci, bukan dicuci darahnya, bukan. Tapi kalau dilakukan cuci darah ya sambil berjalannya mesin bisa lebih enak. Nah, trombosit konsentrat. Nah, transfusi trombosit ini juga diperlukan pada penderita demam berdarah. Jadi dia akan diperiksa. Dia membutuhkan darah apanya? Sel darah merahnya, trombositnya, leukositnya, sampai dengan mungkin platelet atau apa. Sampai sekian, belum ada gambaran ini pasti. Karena jarang praktek itu transfusi. Coba dari 14 orang ini yang belum pernah yang belum pernah melaksanakan transfusi ada berapa? Saya tanya aja Acak Melda, sudah pernah melaksanakan transfusi belum? Maksudnya masang tok. Pernah, Pak. Pernah? Ya. Ya bilalah yang wis tahu takoni ya. Sing urung beberapa mesti ada. Selama praktek berapa tahun ini? 4 tahun ya? 3. Udah baru 3 tahun? Kali. 3 kali praktek. 3 kali praktek. Nggih. Berarti sekarang yang belum pernah mungkin nyeka ya. Kalau yang bukan di ICU, apa nyeka pernah? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah, Pak. Nah, 2 ini. Pernah, Pakai Pak. 1 baskom apa 2 baskom? 2, Pak. 2. Iya. Iya, rengah-rengoh ya. Setengah jam apa sejam? Sejam. Iya, sejam lah kurang lebih, Pak. Oh, banget ya. Bukan di ruang ICU padahal ya? Di Bangsal. Saya. Di Bangsal. Bangsal mana itu? FIP apa? Di rumah sakit mana? Saya waktu itu nyekanya anak-anak sih, Pak. Jadi Anak-anak. sebentar. Wah, Kalau yang anak-anak. ke orang tua belum pernah. Anak-anak kayak satu itu. Ini kalau nyeka ya, apalagi yang laki-laki, diseka laki-laki, tapi minta bagian izin perseorangannya itu masuk genital, bagian terus anus, minta dibersihkan. Ada itu loh. Kalau dikiranya servis itu seperti orang nyukur saja, bisa goyang kanan, goyang kiri. Kan iya. Pada orang tua, pada pasien stroke, di dekatnya ada keluarganya, nggak bantu, mambune rapatu, tapi itu tugas perawat ya. Harus dicari sumber baunya apa. Bisa karena ada luka, biasanya ada luka degubitus, bisa karena vulva higiennya jelek,
vulva yang bagian bawah. Kalau jelek itu apa? Banyak ilernya, ya enggak, entah cowok, entah cewek, terutama cewek, wanita vulva hijinnya kotor. Pada saat awal masuk rumah sakit kan yang namanya di situ kan jarang dibersihkan, jarang dikasih air sirih lah, jarang dikasih sabun Dettol, jarang dibersihkan. Cuman membersihkannya jeret. Mungkin rambutnya sudah uwanen, kan jarang dibersihkan kan. Jarang melaksanakan sunnah Rasul, maksudnya itu jarang dicabuti atau dipotong kan ya. Nah, Iya. iya. Nah, besok kalau kalian di bangsal dalam, mesti akan paham namanya ITP, TTP, di EC keokugulan, terus trombosit, hipersplenisme. Di anestesi tidak begitu ditanyakan, tapi paling tidak sudah ada gambaran. Kenapa saya tidak menyerang sekali, tapi penting karena ini materi darah kan materi yang tidak bisa tergantikan di kamar operasi. Hilang darah ya harus ganti darah, ya enggak? Iya. Nah, plasma juga iya, tapi kan ini pada penyataan pada kasus-kasus selain di kamar operasi. Jadi kalau ada orang ditransfusi plasma, jadi ngomongnya transfusi darah, tapi orang abang-abang. Ya karena yang diambil plasmanya saja. Dia tubuh itu membutuhkan plasma, bukan sel darah. Lalu di mana sisa-sisanya? Ya dibuang, maksudnya disimpan. Ya enggak? Disimpan kok ngenteni sing butuh PRC, ya tidak. Ya ada beberapa kalau yang saat hari itu dia membutuhkan PRC atau whole blood, itu sisa-sisa darahnya bisa dipakai ke yang lain. Tapi kalau plasma, kadang ada yang namanya plasma imitasi, itu enggak apa-apa. Tapi harganya mahal, plasma atau albumin. Harganya jadi mahal. Soalnya pembentukannya lain dengan itu sih. Nah ini disebutkan dengan pemisahan darah segar, dibuat untuk pembekuan. Seperti halnya ASI sekarang kan bisa dipembekukan. Nih, kalau ada beberapa faktor ya, kayak hemofili, faktor 12, faktor 7, faktor 8, itu nanti kalau sudah sering bekerja nanti hafal. Kalau ini tidak begitu dimasalahkan pada saat mahasiswa. Karena mahasiswa tahunya kan transfusi darah secara umum, ya enggak? Oke. Nah, kalau tadi sudah disebutkan, kita masukkan obat 1-2 menit harus di sekitar situ karena apa? Ya untuk mengetahui reaksinya. Ada yang bersifat kalau nyeri akut, nyeri kronis. Di sini juga disampaikan reaksi itu bisa lambat, bisa cepat. Baik itu trali ataupun tako. Nanti jangan hafal-hafal istilah-istilah seperti itu. Tapi saya mohon malah yang harus dihafal itu bukan di transfusi darah, tapi hafalkan tentang PPV, IPPV, PCV, SIM. Nah, itu harus sudah luar kepala. Kalau belum tahu, Pak, tanya. Kalau di PKU tak beritahu. Itu ada materinya yang ngasih belum? Besok kalau di BHD saya sampaikan sedikit-sedikit materi itu. PCV tahu nggak? Kemarin saya singgung saat melakukan BVM. PCV itu ya pressure control volume. IPPV apa? Intermittent pressure positive and expirasi volume. Itu harus di luar kepala itu. Apalagi kalau yang masuknya ICU. Masuknya IBS saja sudah harus pada bisa. Bingung ya? Ya peralatan ini berarti masuknya ke peralatan anestesi itu ada yang minat siapa? Mesti ada. Ini penanggulangan reaksi baik itu antihistamin, steroid dosis tinggi. Steroid dosis tinggi kalau di rumah sakit lah ini harus ada dosisnya, jangan tahu. Kalau antihistamin biasa Dexa. Dexa leafletnya banyak. Lah steroid dosis tinggi apa? Misalkan atasnya Dexa. Atasnya Dexa bisa Hexilon. Leafletnya ada nggak? Ada, semua ada. Lagi kuliah, Kak. Hah? Manitol atau furosemid juga ada. Nah, ini berarti infeksi bakteri. Nah, bakteri itu dulu diingat ya, infeksi itu bisa mikroorganisme, bisa bakteri, bisa virus, bisa apa lagi? Parasit, bisa paling mudah apa yang paling sering dilakukan, paling ngerti? Belatung. Paling jijik malah yang kelihatan, belatung. Pernah lihat belatung ada di tubuh manusia belum? Kalau cacing pernah belum? Belum, Pak. Cacing belum, Pak. Cacing ya kali obatnya cacing yang jangan
apa itu yang jangan yang bermerek, beli aja yang kayak di puskesmas. Oh, cacingnya langsung kelihatan pada saat buang air besar, ya enggak? Itu, jadi itu yang ada di tubuh manusia. Belatung itu kalau di tubuh manusia itu yang kelihatan itu karena yang faktor yang dari luar, karena adanya lalat hitam, ada karena lalat biasa, ada kita garuk-garuk kepala, ternyata di situ terus ada lalatnya bertelur, sehingga apa? Muncul belatung di dalam tubuh sampai tidak kerasa. Jadi awalnya sepele lah, gatel nang sirah dikukur-kukur, terus ada itu apa ada lalernya bertelur di situ. Nah, ketika keluar belatung, kita lama nggak pakai sampo, kita lama nggak pakai sabun detol, kita lama nggak pakai sabun mandi, Geramnya baik. keluar itu. Nah, ini kasus-kasus yang terjadi. Anafilaktik itu bisa semua terjadi karena obat, karena ya tadi, makanya kita harus sedia epinefrin selalu, epinefrin, dexa, heksilon dan sebagainya. Itu karena ya itu terjadi apa? Anafilaktik yang mana. Nah, ini adrenalin kan adrenalin. Sudah sekian. Ada pertanyaan belum? Pak, Sebentar. Ini berarti Pak screen tak hapus ya, stop share ya. Nah, sudah kita waktu yang paling tinggal 5-10 menit kita maksimalkan untuk pertanyaan-pertanyaan kalau ada. Kalau nggak ada ya sudah. Seperti biasa nanti Mbak Melanda saya kopikan ya Mbak. Saya sudah ngopi tapi bingung aku gimana ngorang ono gambar yang terkopi kita nggak ada kenangan. Iya, Kalau Pak. yang besok pagi harapannya yang nama-nama ini kan bisa diganti foto kan bisa. Kayak punya saya nih, misalkan saya nggak nampilin. Iya, Pak. Misalkan saya nggak nampilin video kan nanti ada gambarnya kan. Iya, profilnya, Pak. Iya, profil ya. Harapannya seperti itulah ya. Ada pertanyaan belum? Mbak Rizky katanya mau tanya. ya Pak. Ini yang chat cuma Nanang tok ya, lainnya nggak chat ya? Buatan, Pak. Enggak, ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada saya yang tanya ya. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya gimana sih Rizky ya, siapa? Rizky. Tanya apa, Is? Kalau resus dalam transfusi darah juga perlu dipertimbangkan? Tidak, Pak? Resusnya perlu lagi, positif apa negatif. Sekarang itu jadi pertimbangan. Loh, kamu kok pinter banget? Tanya resusnya negatif apa positif? Saya juga tidak menampilkan di materi. Pengalaman. Waktu praktek ya? Ya? Tahunya dari mana? Saya nggak menyampaikan itu memang resus. Soalnya resus sekarang di rumah sakit jadi perhatian. Resus ada berapa? 2. Dua, positif, negatif. Berarti kemarin waktu ngecek pakai itu ya, resus positif apa negatif ya? Di sini ya. Iya, Pak. Jelas. Iya betul. Sekarang resus juga jadi pertimbangan. Kalau misalkan hasilnya dia golongan A resus positif ya, paling bagus kasusnya A resus positif. Dengan resus negatif dikasih positif ya bisa terjadi sesuatu. Tapi kalau itu sampai terpaksanya tidak bisa dilaksanakan ya kepiye meneh. Kan iya, tapi tetap bereaksi medeni loh. Tapi sekarang ini seringnya ya positif, masukannya positif kayak gitu. Jelas? Oke, Pak. Ya, gitu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Silakan Fitria ya. Ya. Contoh operasi apa saja Pak yang membutuhkan transfusi darah? Nah, membutuhkan pendarahan satu pada saat yang gampang lah ya, kelahiran, SC. Bagi yang sudah diprediksi dia akan terjadi pendarahan besar, misalkan orangnya besar, semakin orangnya besar malah pendarahan justru resikonya besar, karena pembuluh darahnya kan besar-besar. Terus yang kedua pada saat SC dengan pendarahan. Ini kasusnya paling masih angka kematian ibu melahirkan masih tinggi Indonesia. Itu sudah diprediksi misalkan plasenta previa ataupun orang-orang desa ataupun orang kota karena keterbatasan dia tidak pernah periksa.
periksa bidan ya ora, periksa dokter kandungan ya kur dong, periksa bidane kur nang puskesmas, suaminya ya ora telaten, terjadi pendarahan pada trimester pertama ataupun trimester akhir. Ada gambaran nggak kalau pendarahan itu bagaimana? Yang biasa datang bulan ya pahamnya, cowoknya nggak kelihatan aktif ya. Cowoknya siapa sih? Mbak Melnanda? Nanang, Miftahul Huda, sama Octavian. Ya, nek lanang pendarahannya terjadi di anus. Makanya bahaya sekali, apalagi pada saat orang-orang yang melakukan homoseksual. Pertama mesti pendarahan. Karena apa? Venanya itu juga sensitif. Tapi kalau laki-laki venanya lebih sensitif. Makanya laki-laki yang kelihatan homo, kemenangan pada saat pemeriksaan rektal tus. Kalau wanita kan seringnya pendarahan ya dari rahim ya, bukan jalan lahir. Kalau jalan lahir rata-rata wanita itu jarang. Kecuali pos melahirkan, sobek, nah itu pendarahannya di situ. Seringnya pendarahannya itu yang sebesar kepala ndok bebek saat tidak diisi, itu sering seperti itu. Kalau lagi hamil kan dia membesar. Terus yang terjadi adalah pada kasus operasi pada tulang-tulang besar, misalkan paha, itu tadi saya sebutkan betis, dan mungkin tulang belakang. Kalau tulang belakang sih cenderung kepada kehilangan cairan cerebrospinal mengakibatkan kelumpuhan. Tapi kalau pendarahan besar di kepala itu walaupun kecil, tapi pembuluh darahnya dekat jantung, kecil sehingga banyak, sehingga berakibat kepada kematian. Jelas sih, siapa Fitria? Tadi nanya Fitria ya? Pak, jelas. Terima kasih. Ya, selanjutnya. Kurang 5 menit. Besok materinya BHD ya, syukur-syukur sudah belajar. Ataupun kalau tidak belajar ya terngiang-ngiang materi. Iya, ini Indah, Emma. Baterainya tinggal 3%. Saya lagi gak di rumah, nggak masalah. Pokoknya kalau kita beres saja, sebenarnya dengan Pak Dadi, ikut semua, ikut. Materinya sudah ada, Ya, sampai sekian. Saya kepengen ulasan aja, paling mudah ya si Melnanda sama Ayu lah mungkin yang ditanyakan. Melnanda materi pertama, bukunya apa saja, sudah punya apa belum, di diagnosa. Oh, tanya minat diagnosa ya tadi siapa itu ya? Nanti Melnanda ke terangku saja. Fitria ya? Nur Ani, Pak. Nur Ani. Pak. Nur Aktif Ani. nggak? Masih aktif nggak Nur Ani? Iya, Pak. Ya. Ya, coba di dalam diagnosa keperawatan tadi, bukunya kamu udah punya belum? Alhamdulillah sudah, Pak. Sudah. Diagnosa apa yang kamu mumpuni, yang bukan di bedah, di umum saja paling mudah apa? Ceritakan, biar nanti materinya kan berarti masuk. Apa? Muncul diagnosa apa coba, misalkan? Bersihan jalan nafas. Berarti buka di buku SDKI apanya? Cari halaman dulu apa-apa? Ya nggak apa-apa, besok belajar ya. Nggak usah dibuka bukunya, kira-kira saja. Saya cari di buku diagnosa halaman sekian, ketemu diagnosa ini, terus kalau bisa ketemu hasil saya baca. Lah, harapannya di saat dibuka di buku, pada saat ada kriteria, jenengan itu tahu definisi-definisinya. Ya, jelas, Nur Ani? Ya, sekarang ditransfusi Melnanda. Perhitungannya apa? Perhitungannya gimana Mbak Kohos? 1 cc cadangan cairan bisa dicek dari apa? Cara ngeceknya. Gimana, Pak? Orang terjadi pendarahan, memerlukan transfusi. Itu berdasarkan pengamatan apa saat di kamar operasi? Kehilangan produk darahnya itu dari mana saja? Taunya dari mana? Iya, dari mananya, Pak? Ya dari section. Dari seksennya. Seksennya 1 cc kalau di rumah sakit hitungannya pakai kasa, 1 kasa. Terus section. Nggih. Section diamati apa saja yang diamati? Banyaknya cairan sebelum ada di section, kan ya? Input sama outputnya. Ya, input sama output, guyuran, sama cairan desinfektannya. Ya, yang diingat-ingat itu saja sudah. Terus kehilangan darah yang tidak terlihat pada saat operasi femur. Jadi pada saat femur, jangan sekarang masing-masing pegang pupunya sendiri-sendiri. Itu kalau terjadi fraktur femur, terutama bagian tengah, kalau proksimal sama distal sih tidak begitu. Itu paha kalian bisa 2 kali lipatnya. Berarti isinya apa di situ? Isinya penumpukan cairan sama darah
di situ. Yang keluar. Iya. Jadi kalau misalkan tumor di payudara enggak banyak, tapi kalau kanker sudah banyak. Kalau kanker payudara sampai pecah itu banyak pendarahannya. Tapi kalau tumor FAM biasanya tidak. Tapi kalau femur terjadi patah, terus belum sempat digip ataupun walaupun frakturnya tertutup, itu bisa paling tidak maksimal 2-3 kalinya bisa terjadi. Dan bisa kalau tidak dilakukan tindakan dibuka ataupun dikasih jalan, dia jeblok. Kalau cairannya dulu, dia akan menjadi selulitis. Nah, kalau infeksi sudah seperti itu, nah bahaya itu. Karena darah tidak jalan, bisa mengakibatkan terinfeksi. Sekian ya, tidak usah banyak pertanyaan lagi, karena kita waktunya, kita aslinya mulainya kan 9:30. Rata-rata kan, 7:30. Rata-rata startnya jam berapa? 7:30 kan? Iya, Pak. Iya, Apa Pak. jam 8? Ya kadang ada jam 8, jam 7:30. Jam 8 sih biasanya, Pak. Biasanya jam 8, tapi saya diberitahu 7:30 ya. Tadi Melanda juga, kan 7:30 kita siapnya ya. Udah kita tutup aja ya, karena saya anggap ini startnya 7:30. Jadi ada 2 materi, besok materi BHD sama materi satu lagi saya belum disampaikan. Jadi kalau ada kekeliruan saya mohon maaf, bisa biar besok kita tetap sambung pada saat kita ketemu, yang minimal di PKU, kalaupun yang tidak ya itu saling menukar informasi kan bisa. Berarti sekarang kan paling tidak sudah ada pernafasan, kardiovaskuler, askep. Yang lainnya nanti menyesuaikan lah ya. Dia tertarik materi apa, sehingga minimal kan foldernya bisa saling tukeran. Ya enggak? Iya, Pak. Kalau besok sampai tidak kurang lengkap, ya saya bantu terpaksanya. Atau ya tanya Akmal lah. Atau paling tidak ya harapannya Lebaran kan masih jauh waktunya. Kalau yang tidak punya pulsa ya minta tolong sama Melnanda pas ke rumah Bude apa pas di rumah download sebanyak mungkin nanti dikirim saling sharing kan dapat pahala ya enggak? Iya, Jangan Pak. lupa kalau download harus tahu sumbernya box-boxnya dengan besok kuliahnya sudah tinggi, sumbernya tidak tahu nanti dikira plagiat. Tapi kalau di bidang kesehatan saya kira tidak ada tuntutan. Itu kalau macam kayak jenengan bisa menemukan rumus membuat kue dari pisang kering, itu kan sulit. Nah, itu misalkan itu sampai sudah itu jenengan bisa membuat pisang sampai kering bukan digoreng, hanya ditanak lah itu kena tuntutan. Tapi kalau sukses jadi pengusahanya, kalau hanya untuk konsumsi sendiri ya nggak apa-apa. Saya kira demikian ya. Nggak usah ada pertanyaan ya. Sepakat? Yuk tangannya minimal Mbak Melnanda ditengadahkan. Ya, sepakat, Ya, Pak. terima kasih. Billahi fisabilil haq, wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ini nanti keluar sendiri ya, Pak? Saya matikan ya. Bapak matikan bisa, Pak? Mejet co-host saja ya. More ya. Apa gimana? Bapak lagi nge-record? Iya, matikan rekodnya dulu ya. Matikan dulu.